Arif. Ayan, kahina. Iya, Pati. Bagaimana? Sekarang. Oke. Oh, 2 kali. Tes 1. Memang agak dekat ya, Ustaz. Oh, agak dekat ya. Jauh dia enggak kena. Enggak besar itu? Enggak ya? Nah. Tes 1 2 3. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna azza wa jalla wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwah sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala untuk melaksanakan dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita, hal-hal yang dengannya kita harapkan kebaikan besar buat kita, bukan hanya di dunia tetapi di alam barzakh dan juga di hadapan Allah tabaraka wa taala. Semoga kebaikan-kebaikan ini senantiasa langgeng dijaga dan kita menjaganya masing-masing dengan terus bersemangat menghadiri majelis kita ini. Ikhwah sekalian, kita masih berada di bab yang sama pertemuan yang lalu. Ada yang ingat babnya? Ada yang ingat babnya? Bab berkaitan dengan apa? Bahasa Indonesia saja. Ya, berkaitan dengan kewajiban kita untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya, kewajiban kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar yang ayat yang dibacakan di awal bab tentang orang-orang munafik yang mengaku beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Rasulullah, tetapi justru dia mengambil hukum selain apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana? Sudah kembali toh ingatannya? Sudah teringat pembahasan yang lalu? Sudah teringat ya? Sudah nyambung kan pembahasan yang lalu? Tidak, saya ingatkan antum ini supaya sebentar kita lanjut connect. Iya. Itu pembahasan yang lalu. Nah, sekarang ini masih ada yang tersisa satu keterangan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Fadhal. Matanya dulu, matanya. Oke lah.
وقيل نزلت في رجلين اختصما Salam. فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. والآخر إلى كعب بن أشرف ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله. Baik. Jadi di sini beliau mengatakan waqila. Syekh Muhammad mengatakan waqila, yakni ada penafsiran yang lain terkait sebab turunnya ayat. Ya, terkait sebab turunnya ayat alam tara ilal ladzina dan seterusnya itu. Kata beliau atau kata penafsiran ini nazalat fi rajulaini ikhtasama. Ayat ini turun pada dua orang yang saling ikhtasama, saling berselisih, bertengkar terhadap suatu permasalahan. Faqala ahaduhuma, maka salah seorang mengatakan natarafa'u ilan nabi. Kita mengangkatnya, ini membawa persoalan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu orang mengatakan seperti itu. Wa qala al-akhar, tapi yang lainnya mengatakan ila Ka'b ibnil Ashraf. Iya. Yang lain mengatakan kita angkat kemana? Ke Ka'b ibni Ashraf. Seorang Yahudi. Summa tarafa'a ila Umar. Kemudian dia mengangkat persoalan ini kepada Umar. Fa dzakara lahu ahdumal qissah. Yani cerita ini ketika dia kemana? Mau menyelesaikan masalahnya, dia ceritakan kepada siapa? Kepada Umar. Diceritakan bahwa saja kita pernah mengangkat permasalahan berselisih, kemudian dibawa kepada Ka'b ibn Ashraf. Diceritakan kepada Umar. Fa dzakara lahu ahadumal qissah. Maka salah seorang dari mereka menyebutkan, ini menceritakan kepada Umar kisah tersebut tentang apa yang mereka ingin putuskan melalui seseorang. Faqala lilladzi lam yarda, maka berkatalah Umar kepada orang yang tidak meridhoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai apa di sini? Sebagai penetapan keputusan, sebagai hakim. Kan yang satunya menawarkan apa? Natarafau ila Rasul. Yang satunya mengatakan apa? Kita natarafau ila Ka'b ibnil Ashraf. Jadi ada yang menginginkan Rasul, ada yang menginginkan selain Rasul. Maka Umar bertanya terhadap orang yang tidak mau kepada Rasul, akadzalik, apakah seperti itu? Betul seperti itu? Apa ini? Dia tabayyun, dia pastikan. Apakah betul seperti itu? Kamu seperti itu? Tidak mau kepada Rasul. Qala na'am. Maka orang ini mengatakan iya. Adarabahu bisayfi faqatalahu. Maka dia memukulnya dengan pedang, maka dia pun membunuhnya. Baik. ثم قال الشارح التراجم أي كعب بن الأشرف يهودي عربي. Syarih ini kita doakan ya. Qala syarih hafidahullah. التراجم أي كعب بن الأشرف. Tarajum, tafa'ul. Tarajim. Yang lain ada enggak? Tarajum. Harusnya tarajum yang saya ingat ya. Karena tafa'ul, wazannya tafa'ul.
Ya. Allah. التراجم أي كعب بن الأشرف يهودي عربي من ضيء وأمه من بني النضير كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. وقيل نزلت أي يعني الآية المذكورة سابقا. Ya. Biografi Ka'b ibnul Ashraf itu seorang Yahudi Arab. Arab dari Ta'i, dari daerah Ta'i. Ibunya dari Bani Nadir. Ya, ibunya dari Bani Nadir. Kana syadidal adawah. Dia sangat keras permusuhannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi memang orang apa? Ya. Orang yang sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakila nazalat yakni al-ayatul mazkura sabiqan. Ayat yang disebutkan sebelumnya, yang terdahulu. Maksudnya itu ayat alam tara ilal ladzina ya yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika dan seterusnya. Iya. Taib. المعنى الإجمالي للأثر أي هذا الأثر فيه بيان قول آخر غير ما سبق في سبب نزول الآية الكريمة ألم تر إلى الذين يزعمون الآية وأن القصة لما بلغت عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستثبتها Ya, kembali ke anunya. Kembali ke wazannya kan. واستثبتها قتل الذي لم Stop يرضى عليه بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana global terhadap asar? Asar ini di dalamnya keterangan perkataan akhar, yakni penafsiran yang lain. Ghaira ma sabaq, bukan yang seperti sebelumnya. Pada sebab turunnya ayat yang mulia alam tara ilal ladzina yaz'umuna al-ayah. Jadi sebagaimana yang kita katakan tadi, ini perkataan lain atau penafsiran atau ya pendapat yang lain bahwa ayat ini turun dengan sebab ini. Bahwasanya kisah tersebut ketika sampai kepada Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar memastikannya, ya, Umar radhiyallahu taala anhu melakukan check and recheck, memastikan apa yang diucapkan oleh orang tersebut atau apa yang dilakukan oleh orang tersebut, qatalah, maka dia membunuh allazi lam yarda, yang tidak ridho terhadap hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Munasabatu fitrihi fil bab ay anna fihi dalilan ala kufri man ihtakama ila ghairi syar'illahi واستحقاقه للقتل لأنه مرتد عن دين الإسلام. Ya. Hubungan penyebutan asar ini pada bab tentang apa? Babnya tentang apa? Yang tadi kita sebutkan di awal, yang saya ingatkan. Kewajiban berhukum dengan, ya. Kata beliau, hubungan penyebutannya dalam bab ini, pada bab ini, bahwa pada asar itu ada dalil, ya, ada dalil atas kufurnya orang yang berhukum kepada selain syariat Allah.
dan dia istihqaqihi lil qatl, dan dia berhak untuk ya dibunuh. Dia berhak untuk dibunuh. Kenapa? Karena hukumnya dia murtad dari agama Islam. Ya. Sekali lagi kita ingatkan ini apa? Pembahasan umum. Pembahasan umum. Lihat ya, ketika Umar memastikan perkaranya dulu kan? Dia pastikan dulu perkaranya. Berarti memang orangnya menolak. Itu syaratnya ketika mau melakukan secara ta'yin orang per orang, maka harus dipastikan dulu. Maka betul-betul dia benci dengan sebenci-bencinya dari dalam, memang keyakinannya dengan dia membenci. Maka hukumnya seperti ini. Ya. Makanya dalam pembahasan pembatal keislaman itu ada pembatal yang walaupun orang itu melaksanakannya tapi dia membenci. Paham sampai ini? Ya. Dia mengamalkan aturan itu tapi dia benci aturan tersebut. Maka apa hukumnya? Batal keislamannya. Walaupun dia mengamalnya. Karena seorang muslim tidak boleh membenci apa yang diturunkan kepada Rasul. Ya. Kepada Rasul. Tak boleh. Yang salah satu pembatal keislaman adalah membenci apa yang diwahyai Rasul walaupun dia mengamalkannya. Iya. Paham sampai sini ya, Ikhwah? Jadi bedakan ketika pembicaraan umum dengan mau menerapkan orang per orang. Ya. Harus dibedakan itu. Harus dibedakan. Ini kadang-kadang sebagian manusia tidak mampu bedakan. Seakan-akan kalau kita bicara masalah kekafiran, maka seakan-akan kita mengkafirkan semua orang. Padahal ini salah. Itu salah dan keliru. Pembahasan seperti ini pembahasan yang bersifat umum. Mau menerapkan pada orang tertentu, maka itu harus ada syarat-syarat yang lain. Syarat-syarat yang lainnya. Di antaranya adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah dan menghilangkan mawani, penghalang-penghalangnya. Harus tahu dulu, tanya dulu dia. Pastikan dulu. Jangan karena dia misalnya berhukum selain hukum Allah, kemudian kita langsung otomatis dia itu begini dan begini, tidak. Paham sampai sini ya, ikhwah? Ya, ini penting untuk disampaikan ya. Penting untuk disampaikan dan diingatkan. Taib. Ma yustafadu min al-athar al-awwal anna tahkima ghairillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi fiqhil munaza'ati iddatun anil Islam. Iya. Jadi pelajaran yang mesti diambil dari asar ini, berhukum selain apa yang Allah turunkan dan Rasulnya, ya, dan apa yang dibawa oleh Rasulnya dalam menyelesaikan munaza'at, perselisihan, itu adalah sebuah riddah anil Islam, sebuah bentuk murtad dari Islam. Al-thani anna al-murtadda an dinil islami Yuktal. Ya. Orang yang murtad dari Islam ya hukumnya dibunuh. Tapi siapa yang melaksanakan ini? Antum? Hah? Antum yang melaksanakan hukum membunuh? Ya bukan ya? Pemerintah, bukan semua orang. Iya. Baik. الثالث أن الدعاء إلى تحكيم غير شرع الله من صفات المنافقين ولو كان المدعو إلى تحكيمه إماما فاضلا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. Iya. Bahwasanya mengajak kepada berhukum selain syariat Allah
termasuk sifat-sifatnya orang munafik. Dari mana diambil ini? Al-Jazair. Wih, Al-Jazair serius sekali nih. Masya Allah. Dari mana diambil itu Al-Jazair? Biar bangun Ki. Serius sekali. Dari mana diambil ini? Oh, bagus gitu. Masya Allah. Masya Allah. Erlangga? Siapa lagi? Hah? Enggar, aduh. Enggar. Dari mana diambil itu? Termasuk sifat-sifatnya orang munafik. Siapa lagi di sampingnya? Ayo kita absen dulu deh. Siapa lagi namanya tuh? Samsir. Bukannya Samsinar toh? Sampingnya. Oh, kalau ini sama saya ini. Pak Goes. Yang wajah hitam. Salah namanya, saya agak Ilham. Saya kenal antum tapi tidak kenal namanya. Lagi yang di depannya. Sakti. Tidak sakti atau sakti? Bisa dijawab. Pak Sakti atau siapa? Anak muda. Ini 3 anak muda ini. Enggak, masih banyak anak muda di sini. Ayo. Rian kayaknya. Rian. Ya. Enggak, saya tanya dari mana itu didapat bahwa mengajak kepada selain hukum Allah termasuk sifat-sifatnya orang munafik. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Hari. Masya belum dapat, Masya Allah. Takbir saya kalau ini, Allahu Akbar. Antum baca itu. Ya. Ayat yang pertama toh yang dibacakan tadi, alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika, itu berbicara tentang apa itu? Orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, perhatikan, jadi itu termasuk ciri-cirinya orang munafik, walau kanal mad'u, walaupun yang arah ajakan itu tahkimihi, untuk melakukan penetapan hukum seorang imam yang utama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Tidak boleh. Baik. Terus Ar-rabi' masyru'iyatul ghadabi lillahi wa li rasulihi wa wali. dinihi. Ya. Disyariatkannya marah karena Allah, karena Rasulnya, dan karena agamanya. Ya. Ini seorang muslim marah karena Allah. Maksudnya marah karena Allah itu bagaimana? Iya, marah karena Allah marah terhadap hal tersebut. Allah benci perkara tersebut, maka kita harus membencinya. Allah marah pada hal itu, maka kita juga marah. Ya. Marah karena Rasulnya. Allah tidak suka yang seperti itu, maka kita juga harus tidak suka. Ya. Dan agamanya. Jadi semua diukur dengan apa? Marah dan tidaknya kita, benci dan tidaknya kita diukur dengan apa? Ya, diukur dengan agama Allah. Bukan diukur dengan
keinginan kita. Ya. Masalah-masalah yang ada, yang terjadi di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan manusia, itu selalu kita kembalikan kepada mana? Kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kecemburuan kita karena agama Allah. Ya. Kalau kita melihat orang melakukan kesyirikan, cemburu tidak kita? Harusnya cemburu. Harusnya cemburu. Cemburunya kita karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang mukmin. Lagi mau jadi mukmin yang imannya sempurna, maka dia harus marahnya itu marah yang sesuai dengan marahnya karena Allah, karena Rasulnya, dan karena agamanya. Al-khamis masyru'iyatu taghyiril munkari bil yadi liman yaqdiru ala dzalik. Yang kelima, disyariatkannya merubah kemungkaran dengan tangan bagi yang mampu atas hal itu. Karena tingkatan kemungkaran itu merubahnya ada berapa? Ada 3. Rasulullah SAW bersabda yang artinya siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya, ini yang pertama. Kemudian dengan lisannya. Kemudian yang ketiga dengan hatinya. Dan inilah yang selemah-lemah iman. Jadi disyariatkan merubah kemungkaran dengan tangan bagi yang mampu. Bagi yang mampu saja. Yang tidak mampu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena akan mendatangkan kemudaratan lebih besar. Makanya ada aturan-aturannya, amar ma'ruf nahi munkar. Tidak sembarang orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat sebuah kaidah. Di antara kaidahnya yang berbunyi, kurang lebih maknanya bahwasanya janganlah upayamu merubah kemungkaran mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ketika pada merubah kemungkaran kemudian mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka di saat itu melakukan perubahan kemungkaran hukumnya haram. Karena tujuan melakukan perubahan kemungkaran dua, meminimalkan kemungkaran itu atau yang menghilangkan kemungkaran tersebut. Tapi kalau melakukan perubahan kemungkaran, datang kemungkaran yang lebih besar, maka bukan itu yang diinginkan. Maka pada saat itu hukumnya menjadi haram. Makanya merubah kemungkaran dengan tangan itu bagi yang mampu. Yang tidak mampu merubah dengan apa? Dengan lisan. Kalau tidak mampu lagi dengan lisan, dengan hati. Intinya ada bentuk pengingkaran. Makanya hati-hati kalau melihat kemungkaran, ada enggak bentuk pengingkaran dalam hati kita? Karena itu yang selemah-lemahnya iman itu. Paham sampai sini? Apalagi melihat kesyirikan kemudian tidak ada yang terjadi dalam diri kita. Hati-hati. Yang sampai kita senang dengannya. Paham? Makanya kalau lihat sesuatu yang mungkar, usahakan minimal dalam hati kita tidak senang, kita membencinya. Taib. Allah musta'an. As-sadis anna ma'rifatal haqqi la tughni 'anil 'amali bihi wal inqiyadi lahu. Bahwa mengenal al-haq tidak boleh merasa cukup dari beramal. Maksudnya mengenal al-haq itu tidak boleh lepas dari beramal, harus diamalkan al-haq itu. Jangan sampai hanya sebatas mengenal al-haq. Benar atau tidak ini? Karena ada yang mengetahui al-haq itu tapi tidak diamalkan. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Siapa yang dimaksud di sini?
Ada golongan manusia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Yahudi punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ya arifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia mengenal anaknya, tetapi dia tidak mau menerima. Dia punya ilmu, tapi dia tidak mau terima, dia tidak mau amalkan. Tidak boleh. Maka seorang itu ketika dia mengenal al-haq, maka seharusnya kewajibannya apa? Berupaya dia mengamalkannya. Mengamalkannya. Alhamdulillah selesai bab ini. Baik. Atau sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan di bab ini? Nggak ada? Alhamdulillah. Berarti paham semua ya? Ya Pak Sakti? Paham ya? Masya Allah. Ada yang dokter di sini? Dokter. Oke. Baik. Padahal lanjut bab berikutnya. Iya. Wa qaulillahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman al-ayah. Terus tamamul ayah. Wala syarih tamamul ayah ay qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Iya. Jadi bab ini bab yang berbunyi man jahada syai'an minal asma was sifat. Man jahada syai'an minal asma was sifat. Siapa yang menolak? Siapa yang menolak sesuatu dari nama-nama dan sifat. Ini bab yang baru. Jahada itu menolak setelah mengetahui. Jahada itu dia menolak setelah dia mengetahui. Ada bentuk yang lain? Ada kadang orang menolak karena dia tidak tahu. Karena dia jahil darinya. Ini tidak. Dia tahu, dia sudah tahu, tapi dia tolak. Itu namanya juhud. Itu namanya juhud. Taib. Kemudian beliau membawakan keterangan yang pertama, wahum yakfuruna birrahman. Allah berfirman, mereka itu mengingkari ar-Rahman. Al-ayah. Kesempurnaan ayatnya, qul huwa rabbi la ilaha illahu. Katakanlah dialah Rabbku. Katakanlah dialah Rabbku. La ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak kecuali dia. Alaihi. Hanya kepadanya tawakkaltu. Saya bertawakal. Wa ilaihi matab. Dan hanya kepadanya tempat bertaubat. Taib. Munasabatul badi lil kitab tauhid ay lamma kana tauhid thalathata anwa' tauhidul rububiyyati wa tauhidul ilahiyyati wa tauhidul asma'i was sifati wa kana al iman billahi la yahsulu illa bitahaqquqi hadhihi thalathati. Terus Nabbahul musannaf nabbaha musannif bi hadzal babi ala hadzal naw'i liyubayyana hukma man jahadahu. Hubungan bab ini terhadap kitab tauhid. Maksudnya kenapa bab ini dijadikan bagian dari kitab tauhid. Jadi kalau dikatakan begitu, hubungan bab ini terhadap kitab tauhid, kenapa bab ini dimasukkan di dalam kitab tauhid? Apa hubungannya? Saya ingatkan lagi, berbicara masalah tauhid, berbicara tentang bagaimana menjaga tauhid. Paham sampai sini? Berbicara tentang tauhid,
Berarti berbicara tentang bagaimana menjaga tauhid, berbicara tentang hal-hal yang menguatkan tauhid, menyempurnakan tauhid. Dan juga berbicara tentang apanya? Lawannya yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid, bahkan bisa menghilangkan tauhid tersebut. Nah, makanya dalam kitab tauhid ini isinya seputar itu. Bab-babnya seputar itu saja. Ya, bab-babnya seputar itu saja. Tapi kebanyakannya jenis yang kedua, yaitu berbicara tentang hal-hal yang bisa merusak tauhid. Ya, hal-hal yang merusak tauhid. Beliau mengatakan lamma kana tauhidu salah satu anwa. Ketika tauhid itu ada 3 bentuk, ada 3 jenis. Benar atau benar ini? Al-Jazair ketawa berarti dia tahu ini. Benar jelasin? Coba disebutkan 3 tauhid itu. Dibaca tadi. Irfan, hafal Irfan? Jenis tauhid yang 3 itu. Masya Allah, berarti hafal semua ya. Apa dalilnya ini? Pembagian tauhid menjadi 3. Ada yang tahu? Ada dalilnya? Ayo. Syekh Chan. Atinil jawab. Hendak jawab. Enggak ada yang tahu. Kalau kalimat terbagi berapa? Terbagi berapa kalimat? Ilmu nahwu ini, ilmu nahwu. Al-kalimah tanqasimu ila terbagi berapa kalimat itu? Terbagi 3. Apa itu? Isim, fi'il dan huruf. Dari mana diambil itu? Kok bisa ahli nahwu itu, ahli bahasa itu menetapkan seperti itu? Bahwasanya bahasa Arab itu tidak lepas dari 3 ini. Dari mana dia simpulkan? Ini tambahan faedah ya, saya ingatkan antum. Karena ada yang mengingkari pembagian ini. Jadi saya ingatkan sedikit dasar-dasarnya. Diambil dari tatabbu wa istiqra. Hasil kajian pendalaman para ulama bahasa. Oh, ternyata bahasa Arab itu tidak lepas dari 3 perkara ini. Ya. Ada enggak ilmu nahwu di masa sahabat? Ada? Enggak ada ilmu nahwu enggak ada. Ilmu tafsir di masa sahabat enggak ada. Ilmu hadis juga enggak ada. Istilah tauhid ini juga enggak ada. Tapi masa belakangan karena banyaknya kerancuan-kerancuan, ya, banyak pengkaburan-pengkaburan, sehingga dari sisi bahasa juga seperti itu, dari sisi ilmu agama juga begitu, ilmiah dan amalia, maka para ulama membuat istilah-istilah yang dengannya mudah dipahami. Kalau ditanya dalilnya, mana dalilnya pembagian tauhid menjadi 3? Ya tidak ada lah. Tidak ada Nabi menyatakan secara nas bahwasanya tauhid itu terbagi 3, enggak ada. Iya, enggak ada sama sekali. Sebagaimana di dalam bahasa tidak ada dalilnya secara nas bahwasanya kalimat itu terbagi 3. Tetapi kenapa para ulama bahasa mengatakan seperti itu, menyimpulkan hasil kajiannya, hasil penelitiannya, hasil pendalamannya, hasil telaahnya. Oh, ternyata bahasa Arab itu seperti itu. Nah, dalam istilah ini juga, dalam istilah tauhid ini juga seperti itu. Bahwasanya tauhid kita terhadap Allah itu tidak lepas dari 3 perkara ini.
Ada masalah terkait dengan uluhiyah, terkait dengan rububiyahnya, terkait dengan apa? Asma dan sifat. Uluhiyah terkait dengan perbuatan hambanya, rububiyah terkait dengan perbuatan pencipta hamba. Asma dan sifat ya terkait dengan asma dan sifat. Paham sampai sini ya, ikhwah? Jadi kalau antum ditanya apa dalilnya pembagian tauhid menjadi 3? Bisa jawab ya? Hasil kajian. Kemudian antum tambah sebagaimana ini. Sebagaimana dalam masalah fikih. Ya kan? Ada syarat-syarat, ada rukun-rukun. Ya, misalnya dalam masalah wudu ada rukunnya. Berapa rukunnya? Berapa rukunnya wudu? Ada 6 rukunnya. Dari mana diambil para ulama? Ulama setelah mengkaji, syaratnya rukunnya atau wajibnya wudu itu hanya 6 yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini rukunnya wudu. Tapi disebutkan sini berapa? Cuci tangan sampai ke siku, cuci muka, kemudian membasuh kepala, kemudian mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Cuma 4 rukunnya tidak. Ulama menyebutkan 6 rukun. Tambah 1 sebelumnya niat. Ya kan? Berdasarkan hadis innamal a'malu bin niat. Kemudian ditambah lagi 1 di akhirnya, muwala namanya. Harus berkesinambungan dari konteksnya ayat. Itu ya panjang pembahasannya. Tapi sekedar saja kita mengatakan bahwasanya kalau kita ditanya dari mana dalilnya pembagian tauhid itu, ya seperti itu. Hasil kesimpulan dan pendalaman para ulama. Makanya kalau kita belajar fikih ya banyak sekali itu syarat-syarat, rukun-rukun. Itu tidak ada secara nas Nabi mengatakan seperti itu. Syaratnya ini sekian, 14 misalnya syarat salat ada sekian, 14 enggak ada. Tetapi hasil apa? Kajian, hasil penelitian, hasil pendalaman para ulama-ulama di bidangnya masing-masing. Sehingga menyimpulkan bahwasanya ini dan ini. Makanya itu nanti ada perbedaan. Di sini ada yang mengatakan rukunnya sekian, di sini ada yang rukunnya sekian. Ya, itu wajar saja terjadi. Kenapa? Karena memang hasil kesimpulan. Ya, hasil kesimpulan. Dipahami ya ini sih, ikhwah? Ya. Karena ini ada yang mengingkari pembagian tauhid ini. Ya. Tauhid. Di antaranya tauhid itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma was sifat. Dan beriman kepada Allah, perhatikan, dan beriman kepada Allah tidak akan tercapai. Illa kecuali mewujudkan 3 jenis tauhid ini. Bitahaqquk, ini dengan mewujudkan 3 jenis tauhid ini. Makanya tidak boleh sekedar mengimani tauhid rububiyah dan mengingkari tauhid uluhiyah. Siapa ini yang begini? Ada enggak yang begini? Ada yang begini kan? Yang sudah belajar Al-Qawaidul Arba'ah sudah tahu ini. Bahwasanya orang-orang kafir Quraisy dulu dia imani rububiyah tapi mengingkari uluhiyah. Sudah belajar Qawaidul Arba'ah? Ada yang sudah belajar Qawaidul Arba'ah? Ada? Oh, baru mulai. Alhamdulillah kalau baru mulai. Iya. Intinya Qawaidul Arba'ah itu diantaranya ini. Bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu mengakui tauhid rububiyah tetapi mengingkari tauhid uluhiyah. Maka seorang mukmin tidak akan beriman kecuali dengan mengimani 3 jenis tauhid ini. Maka nabbahal musannif mengingatkan dengan bab ini untuk bentuk ini. Ya, bentuk ini maksudnya apa? Tauhid asma dan sifat. Untuk menjelaskan hukum orang yang menolaknya. Menjelaskan hukum orang yang menolaknya. Taib. Babu man jahada ilal akhir ay annahu yakfuru bidzalika wa hum ay kuffaru Quraisy. Ya, terus yakfuruna birrahman ay yajhaduna
hal hadzal isma ma'a imanihim billah. Iya. Warrahmanu ismun Warrahman. warrahmanu ismun min asma'illah. Warahmatu sifatun min sifatihi. Iya. Qul ya Muhammadu raddan alaihim fi kufrihim birrahman. Birrahman. Iya. Huwa rabbi ay ar-rahmanu azza wa jal rabbi wa in kafartum bi. Iya. La ilaha illahu ay la ma'buda bihaqqin siwahu. Iya. Alaihi la ala ghairihi. Tawakkaltu ay fawattu umuri Ya. kullaha ilaihi wa'tamadtu alaihi. Iya. Pertama itu yani ibta'ala kan wazannya ibta'ala yabta'ilu. Wa ilaihi matab ay marji'i wa taubati. Iya. Baik. Kemudian beliau hafizahullah taala menjelaskan tentang mufradat. Beliau mengatakan bab man jahada ila akhirih ay annahu yakfur bidzalik. Apa itu? Bahwasanya dia kufur dengannya. Jadi orang yang menolak nama dari nama-nama Allah dan apalagi sifat-sifatnya, maka dia apa? Kufur. Kalau kufur berarti tauhidnya bagaimana? Rusak. Ya, hilang, imannya hilang. Wahum ay kufaru Quraisy. Jadi yang dimaksud dengan ayat itu wahum, yakni orang-orang kafir Quraisy. Yakfuruna birrahman ay yajhaduna hazal ism. Mereka menolak nama ini. Ma'imanihim billah. Padahal disertai keimanan mereka kepada Allah. Keimanan apa yang dimaksud di sini? Keimanan terhadap tauhid rububiyah. Jadi mereka bukan sama sekali orang yang tidak mengenal Allah. Mereka kenal Allah. Siapa Allah? Lihat peristiwa ketika pasukan gajah mau menyerang Ka'bah. Neneknya Rasulullah SAW siapa? Abdul Muttalib. Kan diambil ternaknya kan sama Abraha. Maka dia datang memintanya. Makanya Abraha mengatakan kurang lebih amanahnya bahwa kenapa kamu minta? Kenapa kamu minta ini ternak-ternakmu? Kenapa kamu tidak menjaga Ka'bah? Apa dikatakan Abdul Muttalib? Ka'bah itu ada yang menjaganya. Paham sampai sini? Ka'bah itu ada yang menjaganya. Siapa yang dimaksud? Allah. Mereka kalau bersumpah pakai apa? Kadang pakai wallahi. Wallahi. Jadi mereka punya keimanan dari sisi rububiyah. Itulah orang-orang musyrik terdahulu. Tetapi kalau dari sisi ilahiyah nggak mau dia. Paham sampai sini? Itu yang dimaksud oleh beliau ma'imanihim billah, bersamaan disertai dengan keimanan mereka kepada Allah. Ar-Rahman, nama dari nama-nama Allah. Dari mana kita tahu itu nama dari nama-nama Allah? Dari mana? Dari Al-Quran. Dari hadis. Ingat ya, nama dan sifat tidak boleh ditetapkan kecuali ada Al-Qurannya, ada hadisnya. Paham sampai sini? Apa dalilnya? Dari Ar-Rahman? Dari ayat ada yang bisa sebutkan? Dari Al-Qurannya? Surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu dalilnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman nama Allah. Hanya beliau mengatakan nama dari nama-nama Allah. Nama dari nama-nama Allah. War-Rahma sifatun min sifatihi. Dan rahmat itu sifat dari sifatnya. Dari mana diambil rahmah? Dari nama Ar-Rahman. Dalam kaidah nama dan sifat, setiap nama pasti mengandung sifat. Ingat gitu.
Setiap nama pasti mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat ada namanya. Setiap nama pasti ada sifat di dalamnya, tetapi tidak semua sifat ada namanya atau diambil dari nama. Enggak. Makanya pembahasan tentang asma sifat itu lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah. Makanya Ar-Rahman itu diambil dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu terkandung padanya sifat, yaitu sifatnya siapa? Sifatnya sama. Sifat rahmah. Paham sampai sini? Ya, itu tambahan faedah ya, saya sengaja ingatkan antum supaya ada sedikit masuk dari pembahasan yang lain. Baik. Kul, ya ini yang diperintah sini siapa? Ya Muhammad. Jadi kul, ketika Allah mengatakan kul, maka di sini yang diperintah adalah Muhammad. Ya Muhammad. Raddan alaihim, dalam rangka membantah mereka terhadap pengingkaran mereka dengan nama Ar-Rahman. Huwa Rabbi ay Ar-Rahman. Azza wa Jalla Rabbi. Ar-Rahman itu adalah Rabbku. Wa in kafartum bihi, walaupun kamu mengingkarinya. Ya, la ilaha illahu ay la ma'budu bihaqqin siwa. Alaihi la ala ghairihi. Ya, alaihi maksudnya tidak kepada yang lainnya. Tawakkaltu fawattu umuri, yakni saya serahkan urusanku semuanya kullaha ilahi, kepadanya, yakni kepada Allah. Wattamattu alaihi, dan saya bersandar hanya kepadanya. Wa ilaihi matab marji'i wa taubati, tempat kembaliku dan taubatku, ya, taubat. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil ayah ay anna Allah subhanahu wa ta'ala yunkiru ala musyriki Quraisy yuqudahum bi ismihi Rahman wa ya'muru rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yarudda alaihim hadzal yuquda wa yu'lina imanahu bi rabbihi wa asma'ihi wa sifatihi wa annahu subhanahu huwal ladzi yastahiqqul ibadata wahdahu wa yatawakkalu alaihi wa yurja'u ilaihi fi jami'il umuri wa yutabu ilaihi minadz dzunubi. Iya. Mana global terhadap ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari musyrik Quraisy, orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy. Apa yang diingkari? Penolakan mereka terhadap namanya Ar-Rahman, dan memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantah mereka, membantah mereka atas penolakan ini dan mengumumkan keimanannya terhadap Rabb-nya, terhadap nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan bahwasanya Allah Subhanahu dialah yang berhak diibadahi semata. Ya. Dari mana diambil ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi semata? Kalimat la ilaha illallah. Wa yatawakkalu alaihi, dan hanya kepadanya bertawakal, yaitu Rasulullah SAW, dan dikembalikan kepadanya segala perkara. Wa yutabu ilaih, dan taubat itu diarahkan kepadanya dari segala dosa. Baik. Munasabatul ayat lil bab anna juhuda syai'in min asma'illahi wa sifatihi kufrun. Ya, hubungan ayat ini terhadap bab bahwasanya menolak sebagian dari nama-nama dan sifat Allah itu adalah kekufuran. Baik. Ma yustafadu minal ayat al-awwal anna juhuda syai'in minal asma'i wa sifati kufrun. Ya, sama tadi ya, bahwasanya yang pertama pelajaran yang bisa ambil dari ayat pertama bahwa menolak sesuatu dari nama dan sifat adalah kekufuran. Yang kedua, wajibnya beriman terhadap nama-nama Allah dan sifatnya. Dari mana diambil ini? Dari pemahaman
sebaliknya. Karena kalau menolak berarti kufur, berarti kalau menerima berarti beriman. Maka wajib bagi kita untuk beriman dengan nama-nama dan sifatnya. Itu dipahami dengan pemahaman sebaliknya namanya. Taib. الثالث وجوب التوكل على الله والتوبة إليه. Ya, wajib bertawakal hanya kepada Allah dan bertaubat hanya kepadanya. Perintah ya. Ya. الرابع وجوب إخلاص العبادة لله. Yang keempat, wajibnya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dari mana diambil? Dari kalimat la ilaha illallah. Taib ya ikhwah. Sekira cukup ya untuk malam hari ini, sudah jam 9:14. Ya, kurang lebih kita hampir 1 jam dalam majelis kita ini. Semoga apa yang kita dengarkan kita pahami dengan baik. Jadi saya ingatkan, kalau belajar usahakan pahami masalah yang kita pelajari. Ya, dalam pembahasan fikih juga seperti itu. Pahami dulu masalahnya. Ya, baru melangkah kalau mau hafal dalilnya. Jadi yang paling penting itu adalah memahami permasalahan. Ya, kemudian baru melangkah ke dalilnya. Cari dalilnya dari sisi mana pendalilannya. Nah, itu sudah naik tingkatan itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Paham ya? Ya, jadi belajar itu ada caranya. Belajar punya cara belajar. Yes. Dan juga Anda ingatkan, tanda seorang thalibul ilmu yang serius itu dia memprioritaskan apanya? Majelisnya. Maksudnya memprioritaskan majelisnya bagaimana? Dia membuat kegiatan-kegiatan lainnya itu tidak menghalangi majelisnya. Contoh kalau dia mau ke Makassar, maka dia tidak akan pernah ke Makassar di saat dia kajian. Dia tidak akan mau membuat kegiatan yang lain yang bisa mengganggu kajiannya dia. Kenapa? Karena dia serius belajar. Ya, dia komitmen bahwasanya saya harus belajar dengan baik dan saya harus serius di situ. Ini yang seperti ini insyaallah yang biasanya berhasil dalam belajarnya. Tapi kalau tidak seperti itu ikhwah, ya akan begitu-begitu ya. Akan biasa-biasa saja. Terus-menerus tanpa waktu berlalu tidak ada peningkatan. Akhirnya lihat temannya, si fulan jadi ustaz, saya masih begini-begini. Iya, karena memang sesuai dengan apa? Kesungguhan. Ya, ini sekedar motivasi saja. Siapa yang mau berhasil tentunya ya butuh juhud yang lebih besar. Tapi sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Baik, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.